Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitria Dayanti, kelas 4C. Saya akan retelling atau menceritakan kembali sebuah film yang berjudul The Last of Mohicans. Jadi, film ini bercerita tentang perseteruan antara Inggris dan Perancis yang memperebutkan wilayah di benua Amerika. Penduduk asli Amerika saat itu adalah suku Mohawk dan Huron. Jadi suku Mohawk dan Huron terpaksa berpihak pada Inggris atau Prancis. Saat itu akhir tahun 1750, perang Prancis dan India mencengkram perbatasan hutan liar di New York. Tentara Prancis menyerang Fort William Henry, yaitu sebuah pos terdepan Inggris yang dipimpin oleh Kolonel Munro. Putri Munro yaitu Alice dan Cora berangkat dari Port Edward untuk mengunjungi ayah mereka. Dikawal melalui hutan berbahaya dan dipandu oleh Mayor Duncan Hayward, yaitu seorang Indian bernama Magua. Segera mereka bergabung dengan David Gamut, seorang master menyanyi dan pengikut agama Calvinism. Berpergian dengan hati-hati, kelompok itu bertemu dengan kulit putih Nati Bumpo yang bernama Hawkeye dan dua rekannya dari India, Cingaguk dan Ungkas. Putra Cingaguk satu-satunya anggota yang masih hidup dari suku Mohican yang dulu dikenal sangat hebat. Hawkeye mengatakan bahwa Magua adalah seorang Huron, telah mengkhianati kelompok itu dengan memimpin mereka ke arah yang salah. The Mohicans mencoba untuk menangkap Huron, si pengkhianat itu, tetapi dia lolos. Hawkeye dan Mohican memimpin kelompok itu ke tempat yang aman di sebuah gua dekat air terjun. Tetapi sekutu Huron dan Magua menyerang pagi keesokan harinya. Hawkeye dan Mohicans melarikan diri ke sungai, tetapi Huron menangkap. Hawkeye dan Mohicans melarikan diri ke sungai, tetapi Huron menangkap Alice, Cora, Hayward, dan Gamut. Magua merayakan penculikan itu. Ketika Hayward mencoba untuk mengubah Magua ke pihak Inggris, Huron mengungkapkan bahwa dia berusaha membalas dendam pada Munro atas penghinaan di masa lalu dan mengusulkan untuk membebaskan Alice jika Cora mau menikah dengannya. Cora memiliki perasaan romantis untuk Ungkas bagaimanapun, dan dengan marah Magua menolaknya. Tiba-tiba Hawkeye dan Mohicans menyerbu ke tempat kejadian, menyelamatkan para tawanan dan membunuh setiap Huron kecuali Magua yang melarikan diri. Setelah perjalanan yang sangat mengerikan itu terhambat oleh serangan India, yaitu kelompok mencapai Fort William Henry, banteng Inggris. Mereka menyelinap melalui tentara Perancis yang mengepung banteng. Dan pas begitu masuk, Cora dan Alice bersatu kembali dengan ayah mereka. Beberapa hari kemudian, pasukan Inggris menyerukan gencatan senjata. Munro mengetahui bahwa dia tidak akan menerima bala bantuan untuk banteng dan harus menyerah. Dia mengungkapkan kepada Hayward bahwa ibu Cora adalah bagian dari Negro yang menjelaskan dan memiliki kulit yang gelap dan rambut hitamnya. Munro menuduh Hayward melakukan rasisme karena dia lebih suka menikahi Alice yang berkulit putih daripada Cora yang berkulit gelap. Tetapi Hayward menyangkal tuduhan itu. Selama penarikan pasukan Inggris dan Fort William Henry, sekutu India Perancis memanjakan haus darah dan mereka harus mundur dengan rentan. Dalam kekacauan pembantaian, Magua berhasil menangkap kembali Cora, Alice, dan Gamut dan melarikan diri bersama-sama mereka ke hutan. 3 hari kemudian, Hayward, Hawkeye, Munro, dan Mohicans menemukan jejak Magua dan mulai mengejar penjahat itu. Gamut muncul kembali dan menjelaskan bahwa Magua telah memisahkan tawanannya, mengurung Alice ke
camp Huron dan mengirim Korra ke camp Delaware. Menggunakan penipuan dan berbagai penyamaran, kelompok tersebut berhasil menyelamatkan Alice dan Huron, di mana Hayward mengakui ketertarikan romantisnya padanya. Di desa Delaware, Magua meyakinkan suku itu bahwa Hawkeye dan teman-temannya adalah musuh rasis mereka. Uncas mengungkapkan warisan agungnya kepada Tamenun bijak Delaware dan kemudian menuntut pembebasan semua temannya kecuali Korra, yang dia akui milik Magua. Magua dan Huronnya menderita kekalahan yang menyakitkan, tetapi Huron yang jahat membunuh Korra. Uncas mulai menyerang Huron yang membunuh Korra, tetapi Magua menusuk Uncas dari belakang. Magua mencoba melompati jurang pemisah yang sangat lebar, tetapi dia gagal dan harus berpegangan pada semak agar dia tidak jatuh ke jurang. Tetapi Hawkeye menembaknya dan akhirnya Magua pun terjatuh ke jurang dan mati. Korra dan Uncas menerima penguburan yang layak keesokan paginya. Di tengah nyanyian ritual yang dilakukan oleh Delwares, Cingaguk berduka atas kehilangan putranya. Sementara Tamenun dengan sedih menyatakan bahwa dia telah hidup untuk melihat prajurit terakhir dari ras bangsawan Mohican. Cukup sekian cerita mengenai film yang berjudul The Last of Mohican. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.